Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan kelak kepadanya kita akan kembalikan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, ada banyak pintu kebaikan dalam kehidupan ini. Ada banyak lorong-lorong menuju ke surga yang disebut dengan subulus salam. Tapi di antara semua jalan, di antara semua pintu kebaikan, ternyata pintu yang paling indah yang dapat mengantarkan kita kepada Allah setelah bertauhid, setelah mengucapkan la ilaha illallah. Apa pintu tersebut? Pintu tersebut adalah berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling indah di antara pintu-pintu lain. Fa in syi'ta fa'adhi dhalikal bab aw ihfat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka kalau engkau ingin, jagalah pintu tersebut, atau engkau sia-siakan. Kita tuh hidup bebas. Allah berikan kepada manusia kebebasan memilih berbakti atau durhaka, beribadah atau tidak beribadah. Karena sejatinya Allah tidak memerlukan ibadah kita. Kata Allah Azza wa Jalla, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang berkehendak beriman, silahkan. Yang mau kafir juga silahkan. Allah nggak perlu dengan ibadah kita. Berkaitan dengan berbakti kepada orang tua, Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan sebuah perintah agar engkau tidak beribadah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan agar engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Khususnya ketika kedua orang tua kita sepuh.
ketika mereka sudah tua renta. Pada waktu orang tua kita muda, kita yang perlu sama orang tua kita. Ketika bapak kita masih sehat, ketika ibu kita masih kuat, kita yang selalu merepotkan keduanya. Ingin sesuatu, kita minta sama orang tua. Tapi tatkala orang tua kita sudah sepuh, Allah mengatakan imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Allah mengingatkan ketika kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya sampai kepada umur tua, udah sepuh, tulangnya mulai lemah, kemampuannya berkurang, ingatannya juga kadangkala mulai berkurang. Indak, Allah sebutkan di sisimu. Ini pertanda anak harus merawat kedua orang tuanya tatkala sepuh. Orang tua harus berada di sisimu, jangan ditinggal kedua orang tuamu yang sudah sepuh. Ada yang meninggal kedua orang tuanya tanpa ada siapa-siapa di sana. Apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla? Fala taqul lahumā uff. Janganlah engkau berkata untuk keduanya kata-kata uff, kata-kata yang menunjukkan ketidakridhaan. Apa kata-kata yang paling rendah yang menunjukkan dia ini kurang real? Jazakallah. Wa qul lahumā qawlan karīm. Biasanya orang tua kalau sudah sepuh, jamaah, karakternya berubah. Apalagi kalau orang tua sakit, sifat-sifatnya kadangkala kembali seperti anak-anak, menjengkelkan menurut sebagian orang, menyusahkan menurut sebagian orang. Tapi sejatinya ketika engkau mendapatin orang tuamu tua, Allah sedang memberikan karunia kepada untuk bisa masuk surga lewat keduanya. Oleh karena itu, Jibril alaihissalam pernah berdoa yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan yang berdoa Jibril, malaikat terindah, termulia, yang paling dicintai Allah, dan yang mengaminkan manusia terindah yang paling dicintai Allah. Kira-kira doa itu gimana dikabulkannya sama Allah? Jibril mengatakan, syaqiyun abdun adraka walidayhi au ahadahuma fil kibari walam yudkhilahu jannah. Sengsara melarat seorang hamba yang hidup dalam kondisi mendapati kedua orang tuanya
atau salah satu dari kedua orang tuanya fil kibari, dalam kondisi sudah sepuh, sudah tua, kemudian dia nggak bisa masuk surga. Kalau antum nggak bisa masuk surga dari pintu terindah, pintu terdekat, pintu yang di hadapan mata, nggak bisa masuk surga. Terus antum mau cari pintu yang mana? Berharap masuk surga dari pintu sedekah, berharap masuk surga dari pintu salat, padahal ridha Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Ridha Allah fi ridhal walid, keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan bapak ibu kita. Makanya kita kadang-kala berbuat baik jauh-jauh, lupa sama orang tua kita, mumpung masih hidup. Udah mati selesai, tapi kan masih bisa berbakti. Nah, masih bisa berbakti karena kita diperintahkan untuk berbakti. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam mengaminkan doa, kalau antum di masa hidup orang tua antum nggak berbakti, kemudian antum mau berbakti setelah kematian, wallahu a'lam, sengsara didoakan oleh Jibril alaihissalam. Maka Allah katakan, fala taqul lahuma uff. Ini masih hidup posisinya, bukan udah mati. Wa qul lahuma qaulan karima, katakan kepada keduanya qaulan karim, perkataan yang mulia. Para ulama menjelaskan qaulan karima adalah perkataan yang kata-katanya indah. Kita kalau mau bicara disuruh menjadi pembawa acara atau memberikan sambutan, biasanya kita akan catat kata-kata tersebut. Kemudian kita akan belajar menyampaikan. Begitu pula kepada kedua orang tua kita. Hendaklah kita memilih kata-kata yang indah dan berlatih bagaimana mengucapkan. Intonasi suara kita harus berbeda. Pernah ada seorang dari salafus saleh, dia dipanggil sama ibunya, dia jawab iya, cuma suaranya keras. Tidak ada maksud dia untuk durhaka sama orang tuanya, tapi spontanitas dia mengangkat suaranya mengatakan iya. Maka dia membebaskan 2 budak untuk menghapuskan dosanya. Dia bukan menolak, tapi mengangkat suaranya. Maka nih anak harus sadar, yang ada di rumahnya itu pintu surga dia. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Allahu Akbar. Allah memerintahkan kepada anak ini untuk membentangkan sayap yang penuh dengan kehinaan. Jangan pernah merasa lebih dari orang tuamu. Engkau harus merendahkan dirimu. Minar rahmah, penuh kasih sayang sama orang tua. Biasanya orang tua kalau sepuh tuh anaknya sukses. Mungkin hartanya lebih banyak dari orang tua. Dulu dia yang perlu sama orang tua, sekarang orang tuanya yang perlu bantuan dia. Ada satu nasihat, jangan pernah mengatakan bapak anak ikut anak, ibu anak ikut anak, jangan. Tapi antum merubah kata-kata. Bapak antum hidup sama siapa? Anak hidup sama bapak. Anak ikut bapak. Walaupun rumah milik antum, kendaraan milik antum, tapi sejatinya
Kata Nabi Muhammad SAW, anta wa maluka li abik. Kamu bersama hartamu milik orang tuamu. Jadi nggak ada istilah orang tua ikut anak, ikut saya, hidup sama saya. Lah, kita yang hidup sama orang tua. Kita tuh menikmatin harta kita sisa dari yang diperlukan orang tua kita. Seperti itu seorang hamba berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena penyebab keberadaan kita hidup di muka bumi ini nih, orang tua kita. Subhanallah. Ada cerita seorang anak yang Masya Allah, ini anak jangan ditanya, tiap bulan dia kasih orang tuanya, dia udah sukses ya. Dia kasih orang tuanya tiap bulan itu 100.000 real. Dia kasih orang tuanya 370 juta tiap bulan. Bukan 10 juta, bukan 20 juta. Orang tuanya udah gak perlu sama duit, tapi dia berbakti sama orang tuanya. Tiap bulan transfer 100.000 real. Sukses. Tapi ini anak cerita, kadangkala anak datang ke rumah abah, anak tinggal dompet anak. Sampai sana anak mau beli satu bak, anak gak punya fulus abah, ada gak bawa fulus, dompet ketinggalan. Iya nak, sini, abah kasih duit kau. Dia ingin menunjukkan aku perlu sama abah. Dia tahu semua uang abahnya dari dia, tapi dia ingin menunjukkan sampai kapanpun abah, aku perlu sama abah gitu. Nggak ada perasaan, nggak butuh sama orang tuanya, dia tetap perlu sama abah. Sampai ini anak cerita kadang-kala anak belanja sama ibu, berangkat ke supermarket belanja macam-macam, sampai dikasih duit nggak ada, anak nggak bawa duit lah. Anak ngomong, Umma nggak bawa fulus, Umma, kata dia. Absyir, tenang, Umi bawa fulus, kata dia. Bayar kamu pakai duitnya Umi, kata dia. Senang dia ingin menunjukkan kepada orang tuanya, aku tetap perlu sama orang tua. Nggak ada sok kaya anaknya, padahal kekayaan anaknya milik anak, milik bapak dan ibu. Terus engkau mau bangga sama apa? Sedangkan semua yang engkau miliki dan dirimu itu milik orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan, wahai Rabbku, kasihi keduanya ya Allah, sebagaimana keduanya merawatku ketika kecil. Jadi kita nih anak nggak boleh merasa besar di depan orang tuanya, tetap kecil. Subhanallah jemaah. Ketika antum merasa besar, di situ antum akan sombong. Antum merasa tidak butuh sama orang tua antum. Doa yang diajarkan Allah langsung. Allah ngajarin nama kita. Allah perintahkan langsung. Wa qul rabbirhamhuma. Wahai Rabbku, kasih keduanya. Kama rabbayani shaghira. Kita suruh ingat tuh, sebagaimana keduanya mengasihi aku ketika kecil. Jamaah rahimakumullah, sampai kapanpun kita akan kecil di hadapan orang tua kita. Ada seorang ayah di Madinah nih kalau nggak salah, musim tani, musim panas nih. Mereka mulai bertani. Anaknya sudah menikah, sudah punya anak. Anaknya ingin berbakti sama bapaknya. Suatu hari di siang yang terik, anaknya mau ke sawah. Kata bapaknya, nak, jangan nak, biar bapak yang ke sawah. Enggak ayah, ayah istirahat, ayah udah tua, biar aku yang kerja. Ribut nih bapak sama anak, sampai akhirnya sang anak maksa, tetap nggak boleh ayah, ayah udah tua,
Udah lemah ayah, biar aku ayah. Ini panas-panas. Akhirnya bapaknya marah. Bapaknya masuk rumah. Masuk rumah, dia ambil cucunya yang masih kecil. Masih kecil, masih digendong. Dibawa sama bapaknya. Dibawa ke panas-panas. Sang anak bingung, ayah, kata dia kan masih kecil ayah, kesian kena panas ayah, kata dia. Apa kata bapaknya? Nak, kamu buat bapak masih kecil kayak dia, nak. Ayo masuk, nak. Artinya sang bapak nggak ingin anaknya kepanasan, walaupun anaknya sudah besar. Itu hati orang tua. Tapi kita sering lupa sama orang tua kita. Ketika kita sudah menikah, kita sibuk sama istri kita, kita sibuk sama anak-anak kita, kita lupa berbakti sama orang tua kita. Seingatnya sama orang tua. Kalau ada waktu baru jumpa orang tua. Kalau ada waktu baru kasih orang tua. Ahibati fillah, Allah berwasiat agar anak ini selalu ingat sama orang tuanya ketika berbakti kepada orang tua, walaupun anak itu sudah tua. Allah berfirman di surat Al-Ahqaf, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sebagian para ulama tafsir mengatakan Allah tuh nggak percaya sama anak-anak, sehingga Allah wasiatkan kepada orang tua, kepada para anak untuk berbakti kepada orang tua. Tapi Allah tidak mewasiatkan orang tua untuk berbuat baik sama anak. Wasiat secara khusus dengan kata aku wasiatkan kepada orang tua agar berbuat baik kepada anaknya. Kenapa? Karena secara naluri bapak itu akan cinta sama anaknya, selesai. Tapi kalau anak sama orang tuanya sering lupa. Makanya Allah wasiatkan agar anak berbakti kepada orang tua. Lalu Allah ingatkan tentang ibu. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya hamil, mengandung itu anak selama 9 bulan dalam kondisi susah. Wa wada'athu kurha. Antum kalau tahu sakitnya orang hamil, mungkin antum akan berbakti sama orang tua. Berapa sih dibayar ibu kita hamil kita? Wallahi jamaah, 9 bulan kita minum darah ibu kita, nggak pernah dia menghalangi. Bahkan tatkala dia tahu bayinya tidak berkembang, dia datang ke dokter. Ada apa anak saya kok tidak hidup? Dia lakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan kita. Wa wada'athu kurha, dan ibu kita melahirkan kita susah payah. Sebagian ibu itu perutnya dibelah agar kita lahir. Sebagian ibu itu berdarah-darah untuk melahirkan kita, sehingga kita keluar dari perut ibu kita bawa tanda yang kita nggak akan pernah lupa. Dengan tanda tersebut, tapi kita lupa. Allah kasih di perut kita itu pusar. Ada orang yang lahir tanpa pusar. Ketika antum ganti baju, antum lepas, antum melihat ada lubang yang masuk ke dalam ini. Apa ini? Ingat 9 bulan antum makan dari sana. Makan.
Allah mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya dan menyusuinya sampai menyapihnya selama 30 bulan. Allahu Akbar. Antum lahir pun masih merepotkan orang tua. Ada anak yang tidak merepotkan orang tua. Lahir nggak bisa apa-apa. Kita itu diciptakan lemah. Kalau antum lihat ayam, ayam itu lahir langsung bisa jalan. Tapi antum lahir hanya tergeletak. Lapar nangis, sakit nangis. Itu yang bisa dilakukan. Selama berapa waktu sampai antum bisa jalan? Enggak. Antum bisa jalan pun masih merepotkan orang tua. Lalu kata Allah tentang manusia nih, hatta idza balagha asyuddahu, sampai ketika anak yang kecil dulu tumbuh besar menjadi orang yang dewasa. Balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana, sampai ke umur 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni, ini anak berdoa ketika umur 40 tahun. Yang biasanya orang umur 40 tahun ini ya udahlah, udah mulai punya kesibukan masing-masing, mulai sukses hidupnya, mulai bisa transfer uang buat orang tuanya. Dia berdoa, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bantulah hamba untuk bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada hamba. Wa ala walidayya, dan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tua hamba. Syukur antum tidak akan diterima oleh Allah kalau hanya syukur kepada Allah. Ini orang Masya Allah sholat malam, berangkat umrah tiap tahun, berangkat haji sering, membantu orang lain jangan ditanya, tapi nggak bersyukur kepada orang tuanya, Allah nggak akan terima syukurmu kepada Allah. Karena Allah gabungkan perintah bersyukur kepada dirinya dan kepada kedua orang tua. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir, agar kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua. Maka di doa ini jangan sampai selama ini kita baik sama Allah, kita banyak ibadahnya, banyak amal solehnya, banyak sodakohnya, tapi sama orang tua sedikit. Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu dan kepada siapa mereka berinfak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakan, ini pesan Allah Azza wa Jalla, apa yang kalian infakkan dari harta, maka yang paling berhak mendapatkannya siapa? Masjid? Bukan. Fakir miskin? Bukan. Anak yatim? Bukan. Siapa? Falil walidain, kedua orang tua. Wal aqrabin, setelah dua orang tua, kerabat, sebelum orang lain. Sebelum mengasih orang yang jauh-jauh, tolong kerabatnya diperhatikan, pamannya diperhatikan, sepupunya diperhatikan, keponakannya dipedulikan. Tuh, kalau punya harta lebih, jangan berpikir yang jauh-jauh. Kita mau kasih sumbangan ke daerah jauh, ada daerah yang kena musibah, kita mau kirim duit ke sana, lihat dulu keponakan, lihat dulu sepupumu. Kenapa jamaah? Kalau ada musibah di tempat yang jauh, insya Allah banyak yang peduli. Tapi pamanmu, siapa yang peduli sama pamanmu? Kalau kamu nggak peduli,
keponakanmu, siapa yang peduli sama dia? Maka Allah ingatkan, falil walidaini wal aqrabin, baru setelah itu yang lainnya, wal yatama wal masakin, orang miskin. Ya, kita juga bagi duit sama mereka. Tapi keluarga kita ya. Subhanallah, nih hamba minta bantuan Allah, karena dalam segala hal kita tetap perlu bantuan Allah jamaah untuk menghadapi segalanya. Wa an a'mala salihan tarbah, dan agar hamba bisa beramal soleh yang kau ridhain ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, setelah ingat orang tua, ingat yang pertama, ingat sama Allah, ingat sama orang tua, ingat sama diri sendiri, baru ingat sama anak keturunan. Nomor berapa anak ini jamaah? Anak itu belum berbuat baik sama kita, tapi kita peduli banget sama anak kita. Orang tua kita yang semua hidup kita dari orang tua, itu kita lupa. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaiki hamba, berikan kebaikan di anak keturunan hamba. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu ya Allah, dan aku termasuk orang-orang Islam. Ahibati fillah, apa sih yang membuat kita berbakti sama orang tua? Ada banyak hal. Ana akan bacakan beberapa hal yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, agar kita ini berbakti maksimal. Karena banyak orang yang merasa udah berbuat baik sama orang tuanya. Kadangkala orang tuanya jadi pembantu di rumahnya, seakan-akan dia mengangkat orang tuanya. Engkau bukan mengangkat orang tuamu. Ketika orang tuanya di rumah, ibunya jadi pengasuh anak. Ibu mau ngasuh cucunya silahkan, tapi bukan karena perintah, tapi karena keinginannya. Bapak mau bersih-bersih rumah, silahkan, tanpa perintahmu. Engkau sudah sediakan orang yang membersihkan rumah. Engkau punya kebun, jangan sampai orang tuamu jadi tukang kebun, tapi ada orang yang kau letakkan untuk mengurus kebun. Orang tua mau bantu, silahkan. Karena kalau anak sukses, biasanya orang tua diangkat, dibawa ke kota. Maka jangan sampai orang tua kita itu ya susah hidupnya. Dia melakukan itu semua karena gak enak sama anaknya. Katakan sama bapak, ibumu, ayah, bunda, tugas ayah bunda cuma di rumah sudah. Mau ngapain silahkan. Taruh duit di satu tempat, ayah bunda, ini duit silahkan dipakai. Nggak perlu bapak ibunya minta sama anak. Jangan sampai. Jangan sampai ayah bunda kita tuh minta duit. Seharusnya kita letakkan tempat duit di sana, kasih orang tuanya. Perlu nggak perlu kasih, ini orang tua. Mau dipakai silahkan, nggak dipakai silahkan. Gimana kalau antum, masya Allah, punya kelebihan harta, lalu orang tua sampai minta sama anak? Allahu Akbar. Anak selalu, bapak anak, ibu anak minta, anak kasih. Ustaz, apa aja yang dia minta anak kasih. Nggak perlu minta. Antum seharusnya udah kasih. Karena kalau masih harus minta, subhanallah, durhaka antum sama orang tua. Antum punya kelebihan harta, nunggu orang tua minta. Kecuali memang antum sama-sama nggak punya. Yang pertama yang membantu kita berbakti kepada orang tua adalah minta tolong sama Allah. Tadi dengan baca doa ini, surat Al-Ahqaf ayat 15. Antum baca tuh doa agar kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang ternyata tindakan kita itu buat orang tua kita marah. Kita nggak tahu.
maka minta tolong sama Allah. Ali Zainal Abidin, Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, cicitnya Rasulullah SAW. Di kota Madinah dia dikenal orang yang paling berbakti sama orang tuanya. Tapi orang kampung itu heran, orang Madinah itu heran. Karena Ali ini nggak pernah makan semeja sama ibunya. Dia dampingin ibunya, tapi dia nggak pernah makan bareng sama ibu. Orang heran, kenapa engkau melakukan itu? Kata dia, iya, aku takut nanti aku makan sesuatu yang ibuku sudah memandang sesuatu itu, sehingga aku durhaka sama ibuku nanti. Paham tuh? Lagi makan bareng satu meja, tahu-tahu kita mengambil ayam, umpamanya ada paha ayam, ada sayap, kemudian ada dada. Kita ngambil sayap, umpamanya. Sayap itu enak apa enggak ya? Yang enak di ayam itu apa? Orang tuh punya keinginan masing-masing. Di sini masalahnya. Ini Ali bin Husain takut dia ambil sayap, ternyata ibunya kepingin makan sayap. Maka dia enggak. Biar ibuku selesai makan semuanya, baru aku makan sisa ibu. Allahu Akbar. Seperti itu nih. Kita tuh nggak tahu kadang-kala jemaah mana kebaktian yang terbaik buat kita kepada orang tua kita. Raja bin Haywa, ini salah satu wazirnya Umar bin Abdul Aziz. Dia itu ngajar, kadang-kala ngajar di rumah, mungkin di masjid, nggak tahu. Dia lagi ngajar nih, lagi kajian. Makanya jemaah, kalau satu saat ana membatalkan kajian, untuk jangan marah. Ini buat semuanya. Kadang-kala diundang sama jamaah, udah ana kasih tanggal, tahu-tahu ana batalkan. Karena ibu ana mengatakan tuh ayahna, Syafiq nggak usah berangkat, ana akan tinggalkan kajian itu. Raja bin Haywa ini lagi ngisi kajian, ibunya datang. Haywa namanya ya. Dipanggil, sini kasih makan ayam. Suruh ngasih makan ayam. Ini lagi pengajian, suruh ngasih makan ayam sama ibunya. Dia langsung tinggalkan kajian, dia kasih makan ayam. Enggak urusan sama murid-muridnya. Subhanallah. Maka kita tuh harus benar-benar taat sama orang tua kita dalam semua urusan. Jadi minta tolong sama Allah supaya kita bisa berbakti tadi. Yang kedua, perlunya kita mengingat fadilah berbakti kepada orang tua dan dampak buruk durhaka sama orang tua. Nih, antum nih banyak merantau di sini. Dikasih izin nggak sama orang tua? Kalau nggak dikasih izin, atau orang tua berat ngasih izin tapi berat, pulang antum segera. Ayah, ana mau merantau ke Kepi. Kata bapaknya, nggak usah lah nak, di sini aja kerja. Aduh ayah, di sana insya Allah peluang kerja banyak, ini macam-macam. Antum mulai maksa. Padahal ayah sudah mengatakan jangan, dosa. Sahabat-sahabat Nabi itu ada yang datang dari Yaman, sampai ke Madinah 2000 kilo. Lebih susah berangkat ke Kepi sini atau lebih susah ke sana, 2000 kilo naik onta sampai Madinah. Dia membaiat Nabi SAW untuk hijrah dan untuk berjihad di jalan Allah. Ditanya,
Bapakmu sama ibumu masih hidup? Iya. Aku tinggalkan keduanya menangis. Dia ingin menunjukkan bagaimana dia lebih mementingkan Allah dan Rasulnya untuk datang ke kota Madinah. Apa kata Nabi SAW? Irji ilah, pulang kamu sana. Bikin keduanya tertawa sebagaimana kau membuat keduanya menangis. Pulang nih sahabatnya. Selesai. Itu untuk cari surga, bukan cari duit. Antum ke KP cari apa? Cari surga Allah. Ada cari fulus. Hanya demi fulus yang lebih banyak, antum tinggalkan orang tua antum. Boleh, asalkan keduanya ridho. Maka antum ingat dengan kebaikan apa? Fadilah orang berbakti sama orang tua. Subhanallah. Orang yang berbakti sama orang tuanya, anak yang berbakti sama bapak ibunya, doanya mustajab. Antum ingat Uwais Al-Qarni? Mustajab. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar Harithah itu baca Quran di surga, ada suara Harithah ini di surga. Nabi mengatakan kadzalikal bir, seperti inilah berbakti kepada orang tua, pahalanya seperti ini. Karena Harithah yang dikenal dengan orang yang sangat berbakti sama orang tuanya. Dan ketahuilah antum dampak dari durhaka sama orang tua. Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu lahu al-uquba fid dunya ma'a ma yudakhkharu lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia, plus dengan tambahan hukuman di akhirat nanti, daripada dua dosa. Yang pertama kezaliman, yang kedua memutuskan silaturahim. Durhaka sama orang tua. Makanya orang-orang yang durhaka sama orang tua, sebelum mati engkau akan merasakan azab. Ada seorang anak dari Sulawesi. Ana masih ingat kejadian ini mungkin 10 tahun yang lalu. Ketika ana ngisi di radio Roja, ana masih di Medina. Kita isi kajian dari Medina via Skype dulu jemaah. Ada pertanyaan, Ustaz, alhamdulillah ana udah ngaji Ustaz, ana udah paham agama, tapi dulu ana durhaka sama orang tua, dan sekarang semua anak ana durhaka sama ana. Ngomong sama dia, untuk merasakan apa yang dirasakan orang tua. Mudah-mudahan itu menghapuskan dosa itu, untuk makan rasakan. Jadi yang durhaka sama orang tuanya, engkau akan rasakan nanti bagaimana sakitnya anak durhaka. Dan sebaliknya, kalau engkau berbakti sama orang tua, engkau akan mendapatkan anak-anak berbakti. Gimana nggak bahagia orang tua punya anak yang berbakti? Subhanallah. Maka hadirkan itu, sehingga memotivasi antum untuk berbakti. Kemarin kita udah bahas di sekolahan juga, bahwa berbakti sama orang tua itu pintu rizki. Ada seorang anak yang Masya Allah rizkinya dilancarkan sama orang tuanya. Ini anak udah nikah, udah punya anak, dia nggak bikin rumah sampai dia buatkan rumah buat orang tuanya. Jadi antum yang merantau, jangan sampai antum punya rumah, orang tua antum belum punya rumah. Usahakan kalau antum mau bikin rumah, lihat abah ibu udah punya belum rumah orang tua.
Antum mau renovasi rumah antum, antum lihat rumah orang tua. Apa yang perlu direnovasi rumah orang tua? Jangan sampai orang tua melihat rumah antum lebih baik dari rumah dia. Usahakan rumah orang tua lebih bagus dari rumah anaknya. Ini termasuk kebaktian anak sama orang tua. Dan tadi cerita tuh orang yang berbakti sama orang tuanya punya rumah, dia masih ngontrak. Dia yang bangun rumah tua orang tuanya, dia masih ngontrak. Masya Allah, nih anak rizkinya kayak disiram jamaah buat tuh anak, karena kebaktian dia sama orang tua. Kemudian yang ketiga yang membantu kita berbakti kepada orang tua, mengingat fadilah orang tua, keutamaan orang tua. Kita nih bisa hidup karena orang tua. Antum bisa ngomong jemaah karena orang tua. Oh, enggak Ustaz, karena orang tua. Ada orang tua kalau bapak ibu antum tidak ngajak ngomong antum sejak kecil, antum akan bisa ngomong. Nunggu tua antum bisa ngomong. Apalagi ibu tuh cerewet, masya Allah. Makanya anak kalau punya ibu yang suka ngomong, insya Allah anaknya cepat ngomong. Ibu itu sambil gantiin popok anaknya, diajak ngomong anaknya. Nah, kamu itu masya Allah, nanti kalau besar bisa baca Quran, hafal Quran, berbakti, terus ngomong. Padahal anaknya belum bisa ngomong, tapi direkam sama tuh anak omongan ibunya. Tapi bagaimana kalau ibunya gantiin popok anaknya diem? Sampai kapan anaknya bisa ngomong? Allah, keutamaan orang tua jemaah. Ngajarin antum berdiri, ngajarin antum jalan. Anak punya anak 6 jemaah. Sejak anak pertama itu, anak sudah merasakan bagaimana repotnya orang tua anak ngurusin anak. Anak kalau sudah mulai belajar jalan, abah anak ngomong sama anak, Syafiq, ya anak baru punya anak pertama waktu itu. Ini umur kayak gini ini ngerepotin orang tuanya. Kalau sudah belajar jalan ke sana, bapaknya harus ikut atau ibunya. Kalau enggak, apalagi kalau ke rumahnya orang, itu bisa pecah semua rumahnya orang. Kalau ke pasar dia kemana-mana, anak rasakan, ya Allah, berarti bapak anak repot waktu ngurusin anak. Dan anak sering diingatkan, ketika anak punya anak yang kecil, kadang-kala naik jamaah ya, naik ke sana, naik ke sini, anak marah kadang-kala sama anak. Anak punya bibi ngingetkan anak, Syafiq dulu lebih parah dari dia. Anak ngomong, iya, berarti anak harus berbakti sama orang tua. Artinya kita diingatkan, kita nyusahkan orang tua kita. Cuma sekarang antum merasa direpotin sama orang tua. Makanya ketika datang seorang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku ini bawa ibuku, subhanallah, dia gendong ibunya jemaah untuk berangkat haji. Digendong ibunya. Lalu orang ini mengatakan, aku menjadi punggung buat ibuku, menjadi kendaraan buat ibuku. Ibuku kadangkala wudu, membersihkan kotorannya, aku yang bersihkan sekarang, dan aku memalingkan wajahku. Kata anaknya, apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku? Kata Umar bin Khattab, lah. Kata orang ini, ya Amirul, bukankah aku sudah menahan diriku nggak menikah, aku ngurusin ibuku semua untuk ibuku, seperti yang ibu lakukan kepada aku waktu kecil. Lah. Kata Umar, lah. Ketika ibumu ngurus engkau waktu kecil, dia berharap engkau hidup, dan sekarang engkau berharap ibumu cepat mati. Iya jemaah. Anak tuh yang ngurusin bapak ibu yang sudah tua renta, yang merasa direpotin, dia berpikir gimana kalau bapak ibunya mati, selesai. Insya Allah lah ibu nggak capek, kalau ibu meninggal dunia kan enak, sudah nggak lelah lagi.
padahal anaknya yang ingin istirahat. Hati-hati, Allah tahu dengan apa yang di hati antum. Maka ingat dengan keutamaan orang tua kita. Sebuah kisah bagaimana nih kakak beradik 4 orang kumpul, ibunya sendirian. Mereka ngobrol, nih gimana nih urusan ibu kita, siapa yang merawat ibu? Yang merawat ibu nggak dapat warisan. Kata kakaknya, ini kita bikin kesepakatan nih, yang merawat ibu nggak dapat warisan. Kata adik-adiknya, waduh udah capek ngerawat ibu nggak dapat warisan lagi. Ya nggak mau mereka, akhirnya abangnya yang ngerawat, yang paling tua. Subhanallah. Kenapa abangnya ngomong kayak gitu? Karena dia ingin ibunya ikut dia. Dia bayangkan gimana bawa surga ke rumah minta warisan. Bawa surga ke rumah, pintu surga ditaruh di rumahnya, masih minta warisan. Pintu rizki dibawa ke rumah, nanti bisa fulus. Wallahi jamaah, kita kadang-kala lupa dengan keutamaan orang tua kita yang telah mereka lakukan kepada kita. Maka yang membantu kita berbakti sama orang tua, ingat itu. Kemudian yang keempat, maksa. Kita harus paksa diri kita berbakti sama orang tua kita. Paksain. Kita tuh maunya enak gitu, maunya santai. Apalagi tadi orang tua udah sepuh ya, kadang-kala ribut sama menantu juga. Antum harus paksain. Kenapa? Kita itu perlu membiasakan diri untuk berbakti sama orang tua. Rasul SAW mengatakan, innamal hilmu bittahallum. Orang itu bisa jadi penyabar, bisa tabah karena membiasakan diri. Maka kita pun berbakti pada orang tua ini biasakan diri. Mungkin berat awalnya. Ada orang yang datang sama orang tuanya, kalau dapat gaji dia buka gaji sama orang tuanya. Fadhal ayah, ibu nih gaji anak, ibu mau ambil berapa, bapak mau ambil berapa, tafadhal. Bisa antum kayak gitu jemaah? Waduh, diambil semuanya satu-satu. Ada yang sampai seperti, artinya dia baru akan ngambil sisanya dari orang tua, dia ambil. Maka jadikan berbakti kepada orang itu sebuah kebiasaan. Dengan cara, ya mungkin sekarang belum jadi kebiasaan, sekarang masih ada paksaan dari diri kita. Selalu datang sama orang tua nih yang punya rizki, kunjungin orang tua antum merantau. Berapa bulan sekali ketemu sama orang tua yang merantau di sini biasanya, Pak? Berapa? 3 tahun. Astagfirullahaladzim. Kok sampai 3 tahun? Usahakan sebulan sekali aja. Biayanya begitu. Nih, biayanya Allah ganti. Antum nggak yakin Allah ganti? Nggak yakin. Buktinya antum setahun sekali. Kalau antum yakin, antum berangkat ya. Gitu saja. Sayang kali Ustaz, masa cuma ketemu orang tua? Berapa biaya? Oh, bisa 10 juta. Iya. Pulang pergi 10 juta? Berapa? Kurang? 20 juta? Kalau 20 juta, cuma 20 juta. Allah tuh kasih ganti. Kalau kita taruh di jalan Allah 10 juta, Allah kasih ganti 100 juta. Tapi antum nggak percaya. Iya cuma masalahnya kurang yakin gitu. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Allah kasih janji di Quran, qul ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuhu. Allah akan kasih ganti.
Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan. Siapa yang mau ngutangin Allah? Ngutangin Allah. Allah kasih lipat ganda. Kalau kita ngutangin orang 1 juta dibalikin 1.100.000 riba. Tapi Allah berjanji kita ngutangin Allah, Allah akan lipat gandakan. Lalu kita jarang ketemu orang tua. Kalau nggak punya fulus wajar. Punya uang, tapi sayang Ustaz, buat tabungan masa depan. Nah, datang ke orang tua itu nabung sama Allah buat masa depan kita. Wallahi jamaah, yang setahun sekali coba ditambah sekarang. Paling tidak kalau antum setahun sekali ganti sekarang setahun 2 kali. Bisa nggak? Bisa, tapi nggak mau. Wallahi jamaah, alhamdulillah Kepi ini bukan di luar negeri, yang kalau antum pergi harus pakai paspor, ngadu. Maka bismillah, datang ke orang tua. Ada seorang ustadz, masya Allah jemaah, ya ini masih Jakarta. Ada orang tua ke Jakarta. Ini namanya kebaktian sebenarnya jemaah. Bukan karena antum jauh, bukan, karena antum belum berbakti aja. Ada teman-teman tinggal di Jakarta, orang tuanya tinggal di kampung, itu juga setahun sekali gitu. Apa masalahnya? Memang belum berbakti. Alasan fulus apa sekarang Jakarta naik bus, naik kereta nyampe. Ya tapi capek loh ya. Jadi masalahnya bukan masalah fulus, masalahnya memang belum berbakti ya orang tua. Oke, sama orang tua apa yang antum miliki antum makan jual. Ini ada seorang ustaz, masya Allah, kalau ibunya telepon, dia di Jakarta, ibunya di Jawa Timur. Ibunya malam telepon, "Nak, Umi kok kangen nak ya?" "Iya Ma." Subuh sudah di rumah ibunya. Subuh dia ketuk itu. Sampai seperti itu ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ati walidaik wa in amarak an takhruja min dunya." Taati kedua orang tuamu. Jangan durhaka kepada keduanya, walaupun keduanya memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu. Kalau antum orang sukses satu tempat, kemudian bapak ibu antum minta antum pulang kampung, tinggalkan itu dunia. Antum bos perusahaan, tinggalkan semua. Sampai seperti itu Nabi SAW ngajarin kita berbakti sama orang tua. Apa sih yang antum cari? Tadi kita udah bahas, pintu surga yang paling indah tuh orang tua. Antum tinggal orang tua. Silahkan antum tinggal orang tua dengan izin keduanya, tapi antum berbakti sama keduanya. Sering-sering pulang sama jangan. Makanya kalau antum berbakti sama orang tua, antum akan rasakan di anak antum nantinya. Tapi kalau sekarang antum seperti ini, jarang ketemu orang tua, dibalas sama anak antum nanti. Anak antum juga akan merantau dan akan ketemu antum setahun sekali. Gimana perasaan antum di rumah? Ya Allah, nunggu Idul Fitri, belum tentu Idul Fitri pulang pun nggak lama-lama. Allahu Akbar. Maka tolong paksa, harus dipaksa. Jadi bukan berbakti sama orang tua ini termasuk hal yang berat buat jiwa kita. Kalau antum tidak memaksakan diri, ya antum tidak akan bisa melakukan. Kemudian yang kelima, ketika terjadi perceraian, ketika orang tua tidak bisa melanjutkan pernikahan, tolong jangan menanamkan kebencian di anak. Orang tua ini kalau bercerai, setiap orang tua, bapak, ibu tetap mewasiatkan kepada anaknya, "Nak, kamu tetap wajib berbakti sama bapak kamu." Tetap, nak. Si ibu juga seperti itu, sang bapak juga ngomong, "Nak, itu ibumu.
Dan buat para orang tua yang bercerai, jangan pernah menceritakan kepada anak keburukan pasangan. Kalau dia bapak, jangan ceritakan keburukan ibu anak-anak. Kadang-kala sang ayah ingin membela dirinya, kenapa dia bercerai. Si ibu juga seperti itu, ingin menyebutkan bapakmu ini orang kurang ajar, zalim bapakmu itu. Jangan. Kasihan sama anak kita kalau dia jadi orang durhaka. Ngomong sama anaknya, ayah kenapa bercerai sama ibu? Ya, jodohnya cuma sampai di situ, nah. Memang nggak bisa dilanjutkan ya. Bapak dapat jodoh yang lain, ibu dapat jodoh yang lain. Kamu tetap berbakti sama ibu. Ibu juga gitu. Kadang-kala ibu nggak nikah lagi setelah bercerai. Jangan sampai engkau menyuntikkan kebencian kepada anak. Ngomong sama anaknya ketika ditanya, ibu, ayah gimana ibu? Aduh, bapakmu ini zalim orangnya, gak pernah ngasih nafkah kepadamu. Ibu yang kerja capek untuk membesarkan engkau, bapakmu cari perempuan lain macam-macam. Jangan. Engkau dosa, anakmu berbuat dosa lagi. Maka agar tetap berbakti, katakan, ya itu nak, bapakmu mungkin perlu engkau dekat sama dia. Semoga ayah bisa dapat hidayah ya. Kau berbakti sama bapakmu. Ini cara supaya kita tetap berbakti dan anak-anak kita berbakti. Kemudian yang keenam, nah, Masya Allah. Tapi yang keenam jamaah, bapaknya hendaklah berbakti sama orang tuanya, sehingga anak-anak itu insya Allah berbakti secara otomatis. Bakti itu bukan kajian yang disampaikan, tapi bakti itu adalah contoh yang diberikan. Nggak perlu kita ngomong sama anak kita, nah kamu harus berbakti sama bapakmu. Kamu nggak perlu. Kita berbakti sama orang tua, suruh anak-anak kita ngelihat, selesai. Suruh anak-anak ngelihat. Bagaimana antum duduk di kaki bapak antum, antum pijet kaki bapak antum, antum pijet kaki ibu antum, anak antum ngelihat. Nggak perlu antum ngomong sama anak antum, nah pijetin kaki bapak nanti kalau tua ya, nggak perlu. Otomatis tuh anak akan melihat. Makanya pernah ada seorang syekh ini kasih pengajian bukan kajian ya, di sekolah dia, sekolah di tempat Baduy. Pelajaran tentang berbakti kepada orang tua. Dia tanya sama murid-muridnya, apa sih makna berbakti sama orang tua? Ada satu anak, orang Baduy yang dengan udengnya dia jamaah, kelihatan dia hidup keras mengembala kambing. Dia katakan, berbakti sama orang tua, kita menjadi sepatunya orang tua kita. Kita jadi sepatu buat orang tua. Diinjek kemana-mana, sudah apa aja mau dibawa kemana sama orang tua, kita jadi sepatu. Jangan sampai kaki orang tua kita kena duri. Jangan sampai kena batu, kita dulu yang kena batu, kita dulu yang kena duri. Itu namanya berbakti orang tua. Masya Allah. Seperti itu ya, contohkan. Subhanallah. Ada seorang di Riyadh ini jamaah, ada seorang anak, subhanallah. Dulu orang berangkat haji itu naik onta. Akhirnya nih anak berangkat sama bapaknya, udah tua bapaknya, dia masih muda. Dia berangkat haji sama bapaknya. Suatu saat kafilah haji itu istirahat di sebuah lembah gunung gitu ya. Ada teduhan di sana, mereka istirahat. Lalu berangkat lagi jemaah. Berangkat lagi sampai tempat istirahat selanjutnya, bapak dia nggak ada. Bapak kemana kata dia? Bapak anak kata dia. Kata mereka, bapakmu ketinggalan di tempat istirahat tadi. Kira-kira jaraknya 5 kilo. Kata dia, anak ini langsung lari. Dia masih muda, bapaknya udah sepuh. Dia lari ketemu bapaknya. Alhamdulillah kata dia.
Ayah, ayo ayah, naik sini ayah, kata dia. Naik ke punggungku, kata dia. Oh enggak ayah, biar jalan. Enggak ayah, kau masih sehat ayah, ayo kau naik ayah, kata dia. Gak jauh ini ayah, kata dia, dekat kok, kata dia. Dia gendong ayahnya jamaah dalam perjalanan. Dia lihat kok basah, ada yang netes jamaah. Dia lihat, kenapa, kata dia. Dilihat ternyata ayahnya nangis. Sang anak mengatakan, ma'alaiki ya abati, kata dia. Ada, jangan susah ayah, kata dia. Susah, ini deket kok, kata dia. Dan gak berat engkau buat aku, kata dia. Kata dia, bukan nak, kata dia. Kata bapaknya, nah engkau tahu, aku pernah bawa bapakku haji juga, dan aku gendong bapakku dari gunung sana juga. Ternyata Allah balas sebelum meninggal dunia. Wallahi jemaah, sebagaimana antum berbakti sama orang tua akan dibalas. Maka antum tunjukkan kebaktian sama orang tua, agar anak-anak kita melihatlah. Sehingga nggak perlu banyak kajian disampaikan kepada anak kita agar dia berbakti. Maka dia sendiri insya Allah akan berbakti ketika melihat orang tuanya berbakti. Barakallahu fikum. Kemudian membaca tentang kisah-kisah orang-orang yang berbakti sama orang tua. Insya Allah itu memotivasi antum untuk berbakti sama orang tua.